Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai praktek hukum acara perdata yang saat ini sudah biasa digunakan di dalam dunia peradilan. Untuk memahami apa itu hukum acara perdata dan bagaimana prakteknya, mari simak video ini sampai habis. Bagi kalangan masyarakat umum, mungkin jarang sekali, kalau tidak dibilang hampir tidak ada yang memahami atau yang mengerti hukum acara perdata dan bagaimana prakteknya dalam kehidupan sehari-hari bila mana kita ingin mengajukan permohonan atau gugatan hukum terhadap seseorang atau beberapa orang dan kita ingin mengajukannya kita sendiri tanpa menggunakan atau memakai jasa seorang advokat atau pengacara. Nah, untuk itu kita mulai dulu dengan memahami pengertian hukum acara perdata. Nah, di dalam kehidupan bermasyarakat, tiap-tiap individu atau tiap-tiap orang mempunyai kepentingannya pribadi yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Ini tentunya merupakan kodrat sebagai seorang manusia yang diciptakan oleh Tuhan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya atau yang dinamakan bermasyarakat. Dan dalam hidup bermasyarakat ini, manusia saling menjalin hubungan yang apabila dilihat dari jumlah dan sifatnya, tentunya tidak terhitung banyaknya. Ada kalanya kepentingan manusia yang satu dengan kepentingan manusia yang lainnya itu saling bertentangan. Hal mana dalam satu kesempatan dapat menimbulkan suatu kesengketa atau perselisihan. Untuk itu, untuk menghindari potensi-potensi gesekan-gesekan itu, manusia mencari jalan untuk membentuk suatu tata tertib, yaitu dengan membuat ketentuan atau kaidah hukum yang harus ditaati oleh setiap pribadi manusia itu agar dapat mempertahankan hidup dalam bermasyarakat. Dalam kaidah hukum yang ditentukan itu, setiap orang diharuskan untuk bertingkah laku sedemikian rupa sehingga kepentingan anggota masyarakat lainnya akan terjaga dan dilindungi. Dan apabila kaidah hukum tersebut dilanggar, maka kepada yang bersangkutan yang melanggar itu akan dikenakan sanksi atau hukuman. Perlu diperhatikan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata yang diatur dalam hukum perdata material. Sebagai lawan hukum perdata material adalah hukum perdata formil. Nah, hukum acara yang sedang kita bahas ini adalah juga disebut hukum perdata formil. Nah, apa itu hukum perdata formil? Yaitu keseluruhan kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata material. Sekarang dalam hukum acara perdata itu orang yang merasa bahwa haknya dilanggar disebut penggugat atau pemohon. Sedangkan bagi orang yang ditarik ke hadapan pengadilan karena ia dianggap melanggar hak seseorang atau beberapa orang itu disebut tergugat atau termohon. Apabila ada banyak penggugat atau lebih dari satu orang penggugat, maka mereka disebut penggugat 1, penggugat 2, dan seterusnya. Demikian pula apabila ada banyak tergugat, artinya lebih dari satu orang, maka mereka disebut tergugat 1, tergugat 2, dan seterusnya. Menurut jurisprudensi, yakni
pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1072K garing SIP garing 1982 tertanggal 1 Agustus 1983 yang menyatakan gugatan cukup ditujukan kepada orang yang secara nyata menguasai barang sengketa. Nah, dalam praktiknya ada istilah turut tergugat. Turut gugat ini adalah dipergunakan kepada orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun hanya demi lengkapnya suatu gugatan, maka turut tergugat ini harus disertakan. Contohnya dapat kita lihat pada putusan-putusan Mahkamah Agung nomor 1038K garing SIP garing 1972 tertanggal 1 Agustus 1973 dan putusan Mahkamah Agung nomor 663K garing SIP garing 1971 tertanggal 6 Agustus 1973. Posisi tergugat tersebut dalam petitum surat gugatannya dalam perkara tersebut hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hukum. Sedangkan istilah turut penggugat itu tidak ada dan tidak dikenal dalam hukum acara perdata. Nah, terkait dengan istilah-istilah yang dipergunakan di atas, ada satu contoh, yaitu misalnya Mahkamah Agung Republik Indonesia, ini ada satu kasus di mana Mahkamah Agung Republik Indonesia membenarkan pertimbangan hukum dari Pengadilan Tinggi Bandung yang mengatakan, jadi dalam putusannya itu, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi, majelis hakim atau yang memeriksa perkara itu di Pengadilan Tinggi Bandung, yang menyatakan dalam kaidah hukum acara perdata tidak dikenal pengertian turut penggugat. Yang dikenal adalah sebutan turut tergugat, yaitu orang-orang bukan penggugat dan bukan juga tergugat, akan tetapi demi lengkapnya pihak-pihak harus diikutsertakan sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan. Hal ini dapat saudara baca pada putusan Mahkamah Agung nomor 201K garing SIP garing 1974 tertanggal 28 Januari 1976. Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa penggugat adalah orang yang merasa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke hadapan hakim. Nah, perkataan merasa, yakni merasa haknya dilanggar atau merasa haknya atau merasa dirasa dalam tanda petik sengaja dipakai di sini oleh karena belum tentu yang bersangkutan sesungguhnya adalah pihak yang melanggar hak penggugat. Jadi penggugat merasa haknya dilanggar dan turut tergugat tidak merasa, atau orang menarik dan dirasa tergugat itu melanggar haknya, ya belum tentu. Karena itu diberi tanda petik merasa dan dirasa. Sebagai contoh konkret di bawah ini, diperlihatkan suatu persoalan yang sering diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Contohnya, seorang anak angkat almarhum H dan almarhum Mah B yang bernama C. Jadi seorang anak angkat bernama C adalah anak angkat dari almarhum A dan almarhumah B. Menggugat pamannya, yaitu adik dari bapak A yang bernama D. Oleh karena pamannya itu si D menguasai tanah bekas milik ayah almarhum yang bernama A. Nah, si C, anak dari almarhum A dan almarhumah B itu sebagai penggugat merasa bahwa pamannya si D itu melanggar haknya. Akan tetapi, tindakan-tindakan dari pamannya si D itu, oleh karena menurut hukum adat Jawa Barat, seorang anak angkat tidak mewarisi warisan yang semula. Yang semula artinya adalah harta asal orang tua angkatnya.
yaitu oleh karena ada azas bahwa asal mulih keal sana. Artinya, maka yang berhak atas tanah sengketa adalah si D, pamannya, dan bukan si C, anak dari almarhum A dan almarhumah B. Walhasil, gugatan si C ditolak. Si C yang merasa haknya dilanggar, akan tetapi menurut hukum sesungguhnya si D tidak melanggar hak si C. Nah, si D merasa dia haknya dilanggar oleh si D, tetapi oleh karena berdasarkan hukum adat di Jawa Barat, si D merasa tidak melanggar haknya si C. Nah, dalam hukum acara perdata, inisiatif yaitu ada atau tidaknya suatu perkara harus dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau beberapa penggugat atau para penggugat. Ini berbeda dengan sifat hukum acara pidana. Nah, yang pada umumnya di pidana itu tidak menggantungkan adanya perkara dan inisiatif dari orang yang dirugikan. Misalnya apabila terjadi suatu tabrakan, tanpa adanya pengaduan pun pihak yang berwajib akan terus bertindak. Polisi datang, pemeriksaan dilakukan, terdakwa dihadapkan ke muka sidang. Pengecualian terhadap azas ini ada yaitu pada delik-delik aduan. Misalnya, apabila ada orang yang dihina, maka terlebih dahulu ditunggu adanya pengaduan dari pihak yang bersangkutan. Apabila yang dihina ini tidak mengadu, jadi tidak ada satu pengaduan kepada yang berwajib. Maka perkara penghinaan tersebut tidak akan diajukan ke depan sidang. Nah, kita kembali lagi sebagaimana sudah dikemukakan di atas, bahwa dalam hukum acara perdata, inisiatif ada pada penggugat. Maka penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadapnya jalannya perkara. Misalnya setelah perkara diajukan, ia akan dalam batas-batas tertentu dapat menggugat atau mencabut kembali gugatannya. Namun demikian, meskipun inisiatif ada pada penggugat dan penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara, akan tetapi apabila gugatan sudah diajukan ke pengadilan, penggugat itu terikat oleh peraturan permainan yang sudah batu atau aturan permainan yang sudah baku, yang sifatnya memaksa. Perubahan atau pencabutan kembali gugatan oleh penggugat atau para penggugat tidak bisa dilakukan seenaknya. Apabila tergugat sudah mengajukan jawaban, kedua hal tersebut di atas hanya dapat dilakukan dengan tenggang waktu untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan perstek, banding, kasasi, dan peninjauan kembali yang ditentukan dalam hukum acara perdata secara cermat, dan tenggang waktu itu tidak bisa dilanggar. Jadi sebelum dimulainya persidangan, penggugat boleh menarik gugatannya untuk membatalkan. Tetapi bila mana sudah masuk di dalam persidangan, apalagi apabila tergugat sudah mengajukan jawabannya, maka si penggugat tidak bisa seenak-enaknya mencabut gugatannya atau membatalkan gugatannya. Ada prosedur yang harus dilakukan. Bukan hanya para pihak bermasalah termasuk kuasanya saja yang terikat pada peraturan tata cara atau peraturan hukum acara perdata, namun juga hakim yang memeriksa perkara tersebut. Jadi bukan hanya penggugat, tergugat, turut tergugat, atau kuasanya masing-masing yang terikat pada peraturan tata cara atau peraturan hukum acara perdata, namun juga hakim yang bertugas yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut juga terikat kepada aturan itu. Nah, untuk menjatuhkan putusan gugur dan perstek harus dipenuhi syarat-syarat tertentu yang tidak bisa dilanggar. Karena itu hukum acara perdata memang mula-mula sifatnya mengatur. Namun apabila sudah digunakan, sudah berjalan, maka sifatnya berubah menjadi memaksa. Nah, demikianlah uraian kami mengenai hukum acara perdata.
Semoga video atau tayang video ini dapat menambah wawasan hukum masyarakat atau saudara-saudara dan benar bermanfaat, sehingga saudara-saudara atau masyarakat pada umumnya dapat mengetahui bagaimana beracara di persidangan, di pengadilan secara mandiri tanpa menggunakan jasa seorang penasihat hukum atau seorang advokat. Dengan saudara mengetahui hukum acara perdata, kami harapkan saudara dapat mengikuti persidangan dari awal hingga akhirnya dengan baik, dan semoga saudara dapat mendapatkan hasil yang terbaik dalam baik sebagai penggugat ataupun sebagai tergugat. Demikianlah, terima kasih.